dipastikan yang nanti itu adanya di satker atau diperintahkan untuk satker. Ya, mohon izin saya matikan videonya ya biar lebih bagus suaranya, tidak putus-putus. Nah, kita lihat ya penyusunan anggaran yang kemudian di sana menghasilkan dokumen anggaran. Nanti DIPA itu sendiri mempunyai fungsi untuk otorisasi. Ya, setelah ada DIPA maka satker sudah mulai bisa melakukan kegiatannya. Ya, karena pada prinsipnya setiap kegiatan yang ada di satker itu memerlukan anggaran, memerlukan biaya, maka saat melakukan manajemen komitmen ya, di sana ada kontraktual misalkan, melakukan kontrak dengan pihak ketiga misalkan, maka di situ sudah mulai diperlukan anggaran. Tidak mungkin satker bisa berkegiatan ya, termasuk yang kegiatan sifatnya kontraktual tanpa didukung oleh anggaran. Ya, karena prinsip belanja kita itu adalah harus didukung oleh anggaran, kemudian harus cukup anggarannya dan sesuai dengan peruntukannya. Ya, kemudian ya nanti akan disusul ya lebih lanjut dengan siklus-siklus yang lain, insya Allah akan kita sampaikan di PJJ selanjutnya. Ya, dan data-data yang ada mulai dari anggaran sampai dengan pertanggungjawaban itu sudah tersimpan di dalam database SEPAN dan database Sakti ya. Itu sudah mengadop ya enterprise information system ya, data warehouse ya, kemudian ada web portal dan seterusnya. Lanjut Mbak ke slide berikutnya, slide nomor 6 Mbak. Jadi kita coba ambil yang penting-penting saja karena waktu kita tidak banyak dan supaya nanti bisa lanjut ke presentasi dan kuis ya. Lanjut Mbak, slide ke-6. Ya, apa sih anggaran itu? Anggaran kalau dalam pengertian di KSAP ya merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah yang meliputi rencana pendapatan. Ya, kita lihat APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu ruang lingkupnya, skopnya itu ada ya rencana atau anggaran pendapatan. Ya, kira-kira dalam setahun ke depan itu kita akan ya mendapatkan penerimaan atau pemasukan itu berapa? Ya, berapa triliun. Maka nanti pendapatan ini dibagi menjadi pendapatan pajak ya, kemudian pendapatan bukan pajak ya, PNBP. Ya, penerimaan negara bukan pajak. Lalu ada penerimaan hibah. Nah, kemudian belanja, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, anggaran belanja itu diwakili dengan akun 5, ya, ada belanja pegawai ya 51, kemudian ada belanja barang, belanja modal, ya, dan seterusnya ya. Termasuk nanti ada belanja-belanja yang dilakukan oleh bagian anggaran pembiayaan dan lainnya itu ada atau subsidi dan transfer, ya. Ada belanja lain-lain 58 ada belanja bansos dan seterusnya. Kemudian transfer. Nah, transfer ini ada bermacam-macam, ada transfer daerah dalam bentuk dana perimbangan, ya. Mungkin nanti ada dana fisik, dana desa, dana otsus, ya, otonomi khusus. Kemudian dana keistimewaan dan seterusnya. Akun kepala 6. Dan pembiayaan, ya. Dan pembiayaan ini apa sih? Pembiayaan itu ya untuk menutupi diantaranya fungsi pembiayaan untuk menutupi gap antara pendapatan dan belanja. Ketika belanja kita lebih besar daripada pendapatannya, maka ya kekurangannya kita tutupi dengan pembiayaan. Ya, dalam hal ini bentuknya biasanya utang, ya baik itu utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Nah, kemudian banyak sekali instrumennya, ya termasuk yang mungkin sering kita dengar ya, sukuk itu untuk yang syariah, lalu ada obligasi, ya obligasi negara, ya yang biasanya ada seri-serinya itu ya. Nah itu untuk menutupi defisit anggaran kita karena belanja kita lebih besar. Nah kalau lebih banyak pendapatannya, nah nanti kita investasi biasanya. Ya. Yang diukur dengan satuan moneter, ya jadi diukur dengan satuan moneter rupiah. Ya kalau anggaran kita berapa ribu triliun misalkan. Nah, itu
ada satuannya rupiah, serta disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Nah, klasifikasi sistematis ini ada klasifikasi menurut organisasi, ya, satker, kementerian, kemudian ada klasifikasi menurut fungsi, ada klasifikasi ekonomi yang tadi dilambangkan dengan akun-akun itu. Baik, lanjut Mbak. Kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 di situ, APBN ya sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun. Ya, anggaran kita adalah anggaran tahunan, ya, ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dalam pelaksanaan APBN itu ada pertanggungjawabannya. Ya, biasanya kita ada nota pertanggungjawaban anggaran negara yang biasanya disampaikan Presiden setiap tahun, ya itu sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan APBN. Nah, kemudian rancangan undang-undang APBN ini tidak disusun sendiri oleh pemerintah, tapi dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Nah, apabila tidak disetujui oleh DPR, ya rancangan APBN itu, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Tapi yang seperti ini kelihatannya belum pernah terjadi ya. Yang DPR tidak menyetujui ini. Lanjut. Sekarang kita lihat fungsi anggaran. Nah, apa sih fungsi anggaran? Ya, fungsi anggaran ada beberapa. Yang pertama fungsi otorisasi. Ya, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Ya, maka tadi kita sampaikan kalau sudah ada DIPA berarti sudah punya otorisasi untuk melaksanakan kegiatan. Ya, kemudian fungsi perencanaan anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Juga merupakan fungsi pengawasan. Ya, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, maka di sana ketika dibagi ya menurut klasifikasi organisasi, kemudian fungsi menurut klasifikasi ekonomi, nah itu semua ada peruntukannya. Nanti ada fungsi misalkan untuk pelayanan umum, fungsi pertahanan atau keamanan misalkan, fungsi pendidikan yang kemarin sempat rame ya, fungsi pendidikan kita kan di dalam undang-undang kalau tidak salah itu kan ya 20% ya. Tapi apakah fungsi pendidikan itu hanya dijalankan oleh Kementerian Pendidikan? Tidak ya, termasuk nanti yang ada di Kementerian Agama, dia punya fungsi pendidikan di madrasah-madrasah itu ya. Bahkan di kementerian-kementerian lain juga ada fungsi pendidikan ya. Kemudian fungsi alokasi. Nah, karena keuangan negara itu terbatas ya, anggaran negara itu terbatas, maka harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Lalu fungsi distribusi, di mana kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ya, termasuk dalam hal pembangunan ya harus diperhatikan ya wilayah Indonesia yang luas, ya termasuk juga kontribusi pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk dana alokasi, itu juga memperhatikan kondisi daerah atau kondisi provinsi atau kabupaten kota ya. Maka nanti ada dari pemerintah pusat itu biasanya ada dana alokasi umum, lalu ada dana alokasi khusus. Bahkan di beberapa provinsi itu ada dana otsus seperti di Papua ya dan Aceh mungkin ya. Kemudian ada dana keistimewaan seperti di Jogja dan Aceh. Lalu fungsi stabilisasi. Bahwasanya anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Ya, seperti sekarang ini masa-masa Covid ya. Maka pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Keuangan biasanya berusaha untuk tetap menjaga ya stabilitas ekonomi. Ya, bagaimana supaya tidak jatuh kepada jurang resesi misalkan, kemudian inflasi tidak tinggi dan seterusnya. Lanjut, Mbak. Sekarang kita lihat pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama unified budget dulu, ya sebelum tahun 2004 kalau tidak salah itu ada pemisahan antara anggaran proyek ya atau program dengan anggaran rutin. Nah kalau sekarang disatukan dengan pendekatan terpadu. Ya.
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian lembaga. Kemudian ya kita menggunakan pola PBK atau PBB, ya, penganggaran berbasis kinerja atau performance based budgeting. Nah, disinilah nanti dikenal istilah money follow function. Jadi ketika kita menganggarkan itu kita sudah harus jelas kita mau menghasilkan atau outputnya apa, ya, kinerjanya apa sih dari anggaran yang akan dialokasikan itu untuk mengejar output apa, ya. Maka kita menggunakan pendekatan performance based budgeting. Kemudian ya kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM atau MTEF, ya, di mana pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Baik, lanjut. Nah, ini komponen pokok pendekatan anggaran terpadu, ya, di situ ada satuan kerja selaku entitas yang paling kecil, ya, di mana sebagai kuasa pengguna anggaran, ya, satuan kerja sebagai UAKP, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, melaksanakan semua kegiatan, ya, dialah yang sebenarnya real pelaksana kegiatan di lapangan, yaitu di level satuan kerja. Maka dia disebut entitas akuntansi juga, ya, sekaligus entitas pelaporan. Kemudian ya ada kegiatan, ya, kegiatan ini dalam rangka mewujudkan sasaran program dari unit organisasi. Kemudian ada keluaran atau output, ya, keluaran yang jelas dan tidak tumpang tindih, apalagi sekarang kita sudah menerapkan redesign sistem perencanaan anggaran, ya. Kemudian ada klasifikasi ekonomi jenis belanja yang ditetapkan dengan kriteria yang sama untuk semua kegiatan. Ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, ya, belanja lain-lain, ya. Kemudian dokumen anggaran ini satu dokumen perencanaan, ya, satu dokumen anggaran dan satu dokumen pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam DIPA, dokumen isian pelaksanaan anggaran. Lanjut, Mbak. Yaitu siklus APBN dari bulan ke bulan. Nah, saat ini di bulan Oktober ya sudah masuk ke penelaahan anggaran, kemudian hampir penetapan pagu, ya, alokasi undang-undang APBN sampai dengan nanti sekitar bulan Desember itu sudah terbit untuk DIPA masing-masing satker, ya, DIPA petikan masing-masing satker. Lanjut lagi, Mbak. Lanjut. Yang nomor 4. Nah, ini. Baik. Nah, kita lihat struktur KKL yang mencakup, ya, kode organisasi yaitu satker, kemudian kode fungsi, subfungsi, program kegiatan, output, sub-output, komponen, subkomponen, dan akun, lalu detail atau item. Di mana program itu kaitannya dengan outcome. Outcome apa yang mau dicapai, maka tercermin di programnya. Programnya apa, mau menghasilkan outcome apa. Lalu diperinci lagi dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, kalau kegiatan itu nanti outputnya, ya, ada indikator kinerja kegiatan. Lalu ada output, ya, keluarannya apa sih. Kemudian ada sub-output, yang tahun ini atau untuk tahun 2021 itu nanti akan berubah menjadi rincian output dan kelompok rincian output. Ya, kemudian di level yang lebih detail, ya, kalau yang tadi sampai dengan output itu masuk segmen COA yang 12, nah mulai dari sub-output ke bawah, sub-output, subkomponen, detail itu tidak masuk ke segmen 12, ya, COA, ya, dia masuk segmen yang lebih detail. Lanjut, ini contoh-contoh, ya, contoh satker itu apa sih? Contohnya ya STAN misalkan. STAN itu adalah satker di bawah Kementerian Keuangan, di bawahnya BPPK, ya, konsepnya BPPK. Jadi kalau kita lihat, ya, satker ini bertanggung jawab terhadap kegiatan untuk mencapai keluaran atau output kegiatan. Ya, contohnya STAN, outputnya apa? Ya, outputnya mahasiswa, lulusan mahasiswanya. Ya, kemudian di situ dicontohkan misalkan ada kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan seterusnya. Ya, itu adalah satker entitas terkecil, ya, di pemerintahan.
Lalu ada program ini penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi KL yang rumusnya mencerminkan sasaran strategis dari KL dan melekat pada tugas fungsi unit eselon 1. Ini sebenarnya sekarang enggak ya, sekarang program ini bisa dilaksanakan lintas eselon 1 bahkan lintas kementerian kalau tidak salah ya, dengan adanya RSPP. Lalu kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa SDM, barang, modal, dana, atau kombinasi dari beberapa sumber daya sebagai input atau masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang atau jasa. Ya, nanti dengan adanya RSPP akan menjadi lebih jelas ya. Karena output itu harus terukur, ada satuannya yang seragam gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini masih bicara struktur anggaran ya, struktur data anggaran. Ya, ada keluaran untuk output. Lalu sub output ini dulu ya, setelah ada RSPP itu nanti jadi kelompok rincian output dan rincian output ya. Kalau ada komponen-komponen itu yang lebih detail lagi, ya nanti bisa dilihat di contoh-contohnya. Nah, ini contohnya, lanjut Mbak. Yang contoh realnya, ya ada akun itu 6 digit ya, mencerminkan kodifikasi pengeluaran dan penerimaan pada pos tertentu yang menunjukkan jenis belanja. Ini nanti klasifikasi ekonomi ya, apakah belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Nah, itu nanti akan dirilis. Contohnya di situ ada belanja bansos misalkan, ya 57. Ya, kemudian di bawahnya itu kalau kita lihat adalah detail dari penggunaan akun itu. Ya, contohnya belanja perkantoran ini untuk apa sih? Oh, untuk keperluan sehari-hari perkantoran, untuk langganan koran, majalah dan seterusnya. Itu yang lebih rinci. Ya, lanjut lagi. Nah, ini jenis pagu pada penyusunan anggaran. Yang pertama pagu indikatif biasanya di bulan Maret, kemudian ada pagu anggaran di bulan Juni, ya, yang mana merupakan pagu indikatif ditambah penyesuaian angka dasar atau baseline dan inisiatif baru. Kemudian nanti di bulan ini ada pagu anggaran plus penyesuaian ditambah inisiatif baru menjadi alokasi anggaran. Ya. Yang mana alokasi anggaran KL adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan. Jadi kita tidak boleh belanja melebihi pagu yang sudah ditetapkan. Lanjut. Di dalam diagram konteks ya siklus penganggaran ada beberapa KA yang terlibat, diantaranya Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, lalu dari pihak eksternal ada DPR RI, ya karena yang DPR itu punya hak budgeter ya, maka undang-undang APBN harus mendapat persetujuan DPR. Lanjut Mbak. Lanjut lagi langsung ke slide yang ke-22. Ke-22, prosedur penganggaran, satu lagi. Nah, baik. Proses penganggaran kita dimulai dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Karena kita itu punya keterbatasan sumber daya, sumber dana, maka harus ada prioritas-prioritas yang perlu ditetapkan, ya. Dan biasanya masing-masing pemerintah itu punya ciri khas. Kalau sekarang kan sebenarnya sebelum COVID itu lebih banyak ke arah infrastruktur ya. Kita lihat jalan-jalan banyak dibangun ya, jalan tol dan seterusnya, kemudian pelabuhan. Nah, itu banyak ya pembangunan fisik yang dilakukan, tapi ya sejak adanya COVID mungkin sebagian alokasi dananya prioritaskan untuk penanganan pencegahan penyebaran COVID ya. Nah, kemudian ya lanjut Mbak. Nah, ini masih lanjutan dari proses yang tadi ya. Dari mulai arah kebijakan dan prioritas pemanasan, kemudian penyusunan penerapan pagu indikatif, lalu penetapan rencana kerja pemerintah, lalu penetapan pagu anggaran. Nah, ini lanjutannya ya penyampaian rancangan undang-undang dan nota keuangan. Ya, ini sudah melibatkan antara pemerintah diwakili oleh Kementerian Keuangan dengan DPR RI.
lalu penetapan RUU APBN di DPR, kemudian penetapan proses rincian APBN, dan terakhir penetapan DIPA, ya, dokumen isian pelaksanaan anggaran, yang mana ya ini sebentar lagi ya insya Allah akan ada penyerahan DIPA KL oleh Presiden, biasanya di bulan-bulan Desember ya. Ya, tapi kalau tahun ini karena banyak liburnya di akhir tahun, kemungkinan besar akan maju ya waktu penyerahan DIPA KL-nya. Dan informasinya kalau dulu kan diserahkan dalam bentuk hard copy, ya kalau rencananya untuk yang tahun ini, apalagi di masa pandemi, dalam bentuk virtual ya, menggunakan aplikasi karena semua sudah online. Lanjut. Jadi kita lihat input proses output ya, perencanaan anggaran ya, aplikasinya menggunakan Krishna yang ada di Bappenas ya, kolaborasi ya. Yang dulu ini peleburan dari Adik dan Renja KL ya. Nah, kemudian dari Krishna itu nanti akan masuk ke penyusunan anggaran menggunakan Sakti. Nah, referensi-referensi yang di Krishna itu akan ditransfer ke Sakti sehingga tidak ada duplikasi entry lagi ya, melalui satu DJA dari referensi-referensi Krishna itu akan ditransfer ke Sakti. Kemudian dari Sakti ya, satu-satu mengajukan RKKL akan diproses ke Sepan melalui custom web Sepan untuk kemudian menjadi produk akhir yaitu DIPA. Ya. Baik, lanjut. Ya, kita lihat ya aplikasi-aplikasi yang terlibat di dalam perencanaan dan penganggaran. Yang pertama aplikasi Krishna ya, kolaborasi perencanaan informasi kinerja penganggaran. Yang mana ini merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan beberapa sistem informasi terkait dengan perencanaan. Ya, dulunya ada aplikasi Renja KL misalkan, dan aplikasi Adik di DJA disatukan ya menjadi diintegrasikan menjadi aplikasi Krishna. Ini terkait dengan perencanaan penganggaran dan informasi kinerja. Ya, dan aplikasi ini merupakan wujud sinkronisasi antara aplikasi di Bappenas dan di Kementerian Keuangan, khususnya di DJA ya. Baik, ya. Kemudian nanti output dari aplikasi Krishna itu antara lain RKP ya, rencana kerja pemerintah, kemudian Renja KL, dan referensi yang akan digunakan oleh Sakti dalam penyusunan anggaran. Lanjut. Ya, kita lihat ya referensi-referensi pembangunan nasional ya, program kegiatan output prioritas itu kemudian akan ditransfer ke Sakti melalui satu anggaran. Tapi sekarang satu anggaran sudah menyatu ke Sakti sehingga nanti ke depan insya Allah dari Krishna langsung ke Sakti ya. Kemudian ya dari Sakti ke Sepan ya, kemudian produk akhirnya DIPA kemudian diberikan kepada KL dan Satker ya. Ada 86 KL yang saat ini sudah menggunakan Sakti semua untuk penyusunan anggarannya. Ya. Lanjut. Nah, ini hasil sinkronisasi data perencanaan dan penganggaran mulai dari rencana kerja pemerintah RKP, lalu integrasi Renja KL dengan Adik di Krishna tadi, ya, kemudian ke RKKL itu siklusnya ya, RKP integrasi Renja KL, ya, kemudian RKKL. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk di Saktinya, jadi sudah masuk proses RKKL sampai dengan DIPA, di mana di Sakti ada modul penganggaran, modul yang mempunyai transaksi, dan di sini tidak ada jurnal double entry, jurnalnya single entry ya. Di mana modul penganggaran adalah modul yang melakukan proses penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan DIPA. Ya, termasuk di dalamnya proses perencanaan, penyerapan anggaran, dan penerimaan dalam satu periode tahun anggaran. Ya. Baik. Ya, kemudian fitur-fitur yang ada di aplikasi Sakti modul penganggaran itu ada fungsi penyusunan standar biaya keluaran ya, SBK, fungsi penyusunan anggaran kertas kerja RKKL DIPA ya, ada RUH belanja dan seterusnya, lalu ada fungsi penyusunan rencana penarikan dan penerimaan dana ya, RPD
yang ada di halaman 3 DIPA. Kemudian ada fungsi pembuatan usulan revisi, ya. Di mana sekarang Sakti ini digunakan oleh user mulai dari Satker sampai DCA. Karena pada penyusunan anggaran itu ada penyusunan yang dari Satker, kemudian ada review dari unit atau eselon satunya, kemudian ada penelaahan dengan DCA. Ya, dan ini semua sudah terintegrasi di Sakti, baik itu yang mengajukan oleh Satkernya, entry datanya, maupun nanti review dari tingkat unit atau eselon 1, bahkan kalau KL juga menginginkan, dan juga APIP juga bisa diberikan akses di sana, termasuk satker-satker besar seperti kepolisian itu malah minta Polda selaku wilayah diberikan akses juga untuk bisa review data RKKL dari satker-satker yang ada di bawahnya. Lanjut. Di Sakti modul penganggaran itu ada 2 role user, yaitu role-nya operator dan role-nya approver. Ya, dalam hal ini KPA. Di mana role operator ya fungsinya untuk membuat RKKL, kemudian mencetak RKKL, kemudian sampai dengan ya merekam usulan SPK ya level unit. Kemudian untuk peran approver ya melakukan persetujuan. Ya. Baik, lanjut. Nah, apa itu RKP nanti bisa dibaca di slide ini. Ya, RKP dan RNJKL itu ada di Krisna tadi ya aplikasinya. Lanjut lagi. Lanjut satu lagi. Ini contoh rencana kerja kementerian lembaga ya RNJKL ya, formatnya seperti itu. Isinya apa sih? Isinya ya apa visi misi, kemudian prioritas nasional ya, sasaran strategis dan seterusnya. Ya, itu masih gelondongan dan kodifikasinya itu ada di Krisna. Lanjut. Kemudian di data yang lebih detail itu ada kerangka acuan kerja atau KAK yang mengacu pada satu output, di mana output tersebut bisa dilakukan oleh beberapa satker. Ya, jadi output yang sama bisa dilakukan oleh beberapa satker, kolaborasi ya, sinergi. Kemudian ada RAB, rincian anggaran biaya, yang merupakan dokumen pendukung KAK yang menjelaskan besaran total biaya ya tiap komponen yang merupakan tahapan pencapaian output kegiatan ya. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu kegiatan maka ada RAP-nya, ada rincian anggaran belanjanya, masing-masing komponennya berapa sehingga kita memerlukan dana berapa. Lalu ada kertas kerja satker yang menjelaskan RAP secara lebih lanjut di level output, sub-output, komponen, subkomponen, akun dan detail biayanya. Ini yang buat satker ya. Seperti tadi misalkan ya untuk perolehan ABC gitu ya, membutuhkan anggaran berapa. Lanjut Mbak. Baik, mulai proses penyusunan anggaran itu ada RKAKL ya, rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga, merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian lembaga yang disusun menurut bagian anggaran ya. Kita punya 86 bagian anggaran mulai dari 001 misalkan DPR, nanti MPR dan seterusnya sampai dengan komisi-komisi yang baru saja terbentuk di masa reformasi ya, ada KPK, ada KJ, ada MK dan seterusnya, itu termasuk bagian anggaran yang mana pemimpinnya adalah menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran. Ya. Baik, lanjut. Ini informasi yang ada di RKKL ya. Lanjut, Mbak. Nah, itu ada informasi terkait identitas, ya identitas organisasi mulai dari KL sampai dengan satker, bahkan sampai jenis kewenangannya. Kemudian ada visi misi KL, ya. Kemudian ada informasi kinerja, ya. Lalu ada informasi belanja nih yang paling detail ya, informasi pendapatan. Baik, kemudian itu ada beberapa bentuk formulir ya, dan masing-masing formulir punya tujuan atau punya fungsi masing-masing. Misalkan formulir 1 itu isinya apa sih, rencana pencapaian sasaran strategis pada KL ya, atau outcome ya. Kemudian formulir 2 isinya apa ya, itu outcome eselon 1. Kemudian formulir 3
Ya, berisi apa itu rincian biaya keluaran menurut kelompok biaya atau jenis belanja dan sumber dana per unit eselon 1. Baik, lanjut, ini contoh-contoh. Sudah mulai di contoh-contoh formulir, nanti kita skip aja itu yang contoh formulir bisa dilihat, itu hanya memberikan gambaran ya realnya seperti apa sih formulir yang disebut dengan rencana anggaran tingkat kementerian lembaga, kemudian ini ada rencana anggaran tingkat unit berarti tingkat eselon 1, kemudian format LKKL ya, kita skip aja, ada format KK nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian kita masuk ke tahapan penyusunan DIPA ya. Nah, dokumen instrumen anggaran ini yang disusun oleh pengguna anggaran berdasarkan RKKL yang telah oleh DPR dan ditetapkan dalam Perpres mengenai rincian APBN ya, atau daftar hasil pengelolaan rencana dana pengeluaran bendara umum negara ya, dan disahkan oleh Menteri Keuangan. Kita lihat sebelah kirinya itu DIPA itu ada DIPA KL dan DIPA BA-Bun. Ya, DIPA-nya BAKL dan DIPA-nya BA-Bun. BA-Bun itu apa sih? BA-Bun itu adalah bagian anggaran yang ada di Kementerian Keuangan sebagai melaksanakan fungsi Menteri Keuangan ya, selaku bendahara umum negara. Nanti ada BA yang khusus terkait dengan utang pemerintah ya, 9901 itu dilakukan oleh DJPPR. Ada yang khusus terkait dengan hibah, itu juga DJPPR ya, 9902. Ada yang transfer daerah 9905 itu DJPK ya, lalu ada investasi pemerintah ya, kemudian ada transfer daerah dan seterusnya. Nah, kita lihat di situ DIPA intinya dibagi dua, ada DIPA induk itu yang di tingkat KL dan DIPA petikan. DIPA petikan itulah yang nanti akan diserahkan ke masing-masing satuan kerja. Lanjut ya. DIPA yang disusun oleh pengguna anggaran ya, yang nanti strukturnya ada fungsi subfungsi program kegiatan, kemudian ada ya output ya, sub output ya, dan seterusnya. Lanjut. Ini bicara rincian dokumen DIPA, itu ada halaman DIPA induk, ada halaman DIPA petikan, nanti bisa dilihat di formatnya. Nah, kemudian pengesahan DIPA pada prinsipnya merupakan penetapan oleh Menteri Keuangan atas DIPA yang disusun oleh pengguna anggaran. Ya, dan memuat pernyataan bahwa rencana kerja dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia dananya dalam APBN dan menjadi dasar pembayaran atau pencairan dana oleh kuasa bun atau oleh KPBN. Ya kan, Satker ketika sudah punya DIPA, kemudian dia akan melaksanakan kegiatannya, begitu sudah selesai, sudah ada BST, dan mengajukan pembayarannya ya. Kemana? Ke bun, ke sepan gitu ya. Nah, tujuan pengesahan DIPA sendiri adalah menjamin alokasi anggaran dan peruntukannya yang dituangkan dalam DIPA sesuai dengan PHP RKKL dan Perpres tentang rincian APBN. Menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan untuk membayarkan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam rincian penggunaan anggarannya. Kemudian menjamin KPPN selaku bun dapat mencairkan anggaran atas DIPA berkenaan. Jadi ada tektokan nanti antara Satker dengan kuasa bun, yaitu KPPN. Dalam hal ini kalau aplikasinya diwakili Sakti di sisi Satker dan diwakili oleh Cepan di sisi bunnya. Lanjut, itu contoh-contohnya. Silahkan lanjut. Lanjut yang formulir-formulir. Nah, ini contoh sebelumnya ya, surat pengesahan DIPA induk. Ini kita lihat di situ sampai dengan kode Kementerian Lembaga. Contohnya ini DIPA-nya, DIPA induknya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, kemudian ada eselon satunya 01 ya, LIPI juga. Total pagunya 1,1 triliun lah, atau 1,2 triliun ya. Nah, ini nanti akan dirinci dalam DIPA
petikan ya. Nah, ini masih halaman 1, lanjut di halaman 1 itu berisi program, sasaran strategis, fungsi, subfungsi, dan seterusnya ya. Yang kemudian kalau kita lihat selanjutnya itu ada dipa petikan ya. Dipa petikan lanjut. Dipa petikan adalah dipanya Satker yang diturunkan dari dipa KL tadi. Nah, sekarang kita sudah bicara kode Satker di situ. Pusat Penelitian Oceanografi. Yang tadi kan nasional total per KL ada 1,1 triliun. Nah, ini salah satu satkernya mempunyai anggaran 146 miliar. Ya. Ini dipa petikan yang digunakan oleh satker sebagai dasar untuk mengeksekusi kegiatannya. Kemudian ada halaman 1A, kita lihat di situ isinya adalah ya fungsi subfungsi program, kemudian outcome, ya, lalu ada kegiatan, lalu ada indikator kinerja kegiatan. Lanjut. Kita lihat integrasi modul penganggaran, ya sistem yang ada di Sakti dengan sistem yang di luar Sakti. Untuk yang nomor 1 itu sudah tidak ada lagi karena sekarang sudah menggunakan Sakti semua, tapi dulu masih ada yang menggunakan KKL ya. Nah sekarang sudah Sakti semua, harusnya sudah nggak ada. Kemudian dari Krisna tadi mendapatkan referensi ya. Kemudian untuk DPP ya, gaji PNS pusat itu untuk kepentingan merencanakan anggaran belanja pegawai ya, karena kan di DPP itu ada daftar pegawainya ya. Ya, lanjut. Nah, ini bagian terakhir adalah resiko sistem secara umum dan pengendaliannya. Ya, contohnya di situ ada resiko data induk yang tak akurat dan tak valid. Pengendaliannya apa? Yang pertama pengendalian integritas pemrosesan data, kemudian pembatasan akses pada data induk. Ya kalau di Sakti intinya dan di SPAN ya semua punya user password yang mana tidak boleh diberikan pada orang lain. Ini termasuk di antara cara kita untuk membatasi akses. Ya, lanjut. Nah, di situ ada risiko kehilangan dan kerusakan data. Sebenarnya dengan ada Sakti kita punya 2 server ya, server data center ya DC dan DRC. Itu isu terkait dengan kerusakan dan kerusakan data mudah-mudahan bisa dimitigasi. Berbeda dengan sebelum ada Sakti, Satker masing-masing merekam data anggarannya di komputernya masing-masing. Maka ketika komputernya hilang atau rusak, ya ini akan cukup berisiko ya terkait dengan kerusakan data ini. Ya, pengendaliannya apa? Dengan backup data secara rutin. Nah, setelah adanya Sakti, backup data itu dilakukan rutin oleh DBA ya, database administrator. Ya. Kemudian menerapkan konsep disaster recovery plan ya. Kita sudah punya server cadangan yang kita sebut dengan DRC ya di Pulau Kalimantan ya, sehingga diharapkan ketika terjadi disaster tidak mengganggu operasional Satker ya, karena dia langsung switch over ya atau file over ke server cadangannya. Baik, lanjut. Ini masih bicara tentang resiko sistem secara umum. Ya, kualitas penganggaran yang buruk. Nah, ini tergantung dari Satker mengajukannya. Ya, dan di sini memang dipengaruhi oleh SDM yang ada di Satker itu ya. Ya, tentunya untuk memitigasinya, pengendaliannya dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara memadai, monitoring dan supervisi yang memadai, pengendalian entry data. Nah, kalau kita ada lagi yaitu membuat media-media edukasi yang sebanyak-banyaknya, baik itu melalui channel YouTube, melalui Play Store ya, kita punya Pandu Sakti dan seterusnya. Itu diantara bentuk pengendalian ya atas kualitas penganggarannya yang buruk ya, karena kemungkinan yang seperti ini terjadi ya bisa jadi hanya kopas dari tahun lalu atau memang SDM yang menyusun anggarannya kurang capable ya. Baik, kemudian pengendalian selanjutnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan kinerja. Nah, untuk kinerja saat ini di Direktorat PA ya, pelaksanaan anggaran itu sudah mewajibkan satker-satker untuk mengisi kinerja ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kelihatannya untuk materi kita cukupkan dulu ya sebelum masuk ke sesi
presentasi dari tim 1. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ya, nanti yang lain bisa dibaca sendiri ya. Silahkan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tolong ada ini ya, yang mendokumentasikan ya. Silahkan, Mas. Ya Pak, saya Fikri dari absen 16. Jadi saya ingin bertanya ada terkait 2 hal ya Pak. Yang pertama Ya. terkait prioritas pembangunan nasional. Jadi terkait prioritas pembangunan nasional itu apakah merupakan bagian dari janji presiden atau itu pembahasan atau itu di luar janji presiden juga ada di dalam tersebut? Yang pertama. Yang kedua saya mau bertanya terkait pagu dan penyerapan anggaran. Ketika penyerapan anggaran itu semakin dekat dengan pagu, artinya apakah itu baik atau istilahnya kalau berbicara efisiensi kan ditetapin anggarannya pagunya sekian, berarti kalau bisa lebih rendah daripada pagunya, apakah itu lebih efisien atau yang bagaimana yang dinilai dalam penyerapan anggaran? Baik, terima kasih ya. Bagus sekali pertanyaannya. Saya jawab dari nomor 2 dulu ya, pagu dan penyerapan anggaran. Ya, kalau dulu ya, kita kan bicaranya penyerapan anggarannya. Semakin besar penyerapan anggarannya, semakin bagus kinerjanya, kurang lebih begitu ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kenyataan tidak seperti itu. Ya, justru sebaliknya sebenarnya ketika penyerapan anggaran atau realisasinya itu bisa diminimalisir dengan output yang sama ya, catatannya output ya, yang penting outputnya tercapai dengan ya penyerapan anggaran yang lebih kecil atau seminimal mungkin, itu lebih bagus sebenarnya karena di sana ada efisiensi ya. Makanya di beberapa tahun terakhir itu ada yang namanya kalau boleh dibilang reward ya, ketika ada kegiatan yang dilaksanakan ya dengan memperhatikan efisiensi ini ya, dia akan bisa digunakan untuk yang lainnya ya. Kalau dulu ya identik yang namanya kinerja APBN itu dilihat dari penyerapan anggarannya, walaupun tidak dipungkiri bahwasanya penyerapan anggaran itu memang salah satu indikasi bahwasanya kegiatan itu berjalan, kemudian menggerakkan sektor ekonomi dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara efisiensi ya, sebenarnya semakin kecil ya uang yang dikeluarkan tapi menghasilkan output yang baik ya, output yang banyak, itu justru yang seharusnya diapresiasi, dan beberapa waktu terakhir ini itu sudah mulai diterapkan ya, ketika kementerian atau satker itu bisa melaksanakan kegiatannya, outputnya itu tetap sama atau bahkan lebih baik dengan penyerapan anggaran yang ya efisien tadi ya, dia bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Kemudian yang pertama, prioritas pembangunan nasional apakah merupakan janji presiden atau juga ada yang lain. Nah, dalam ketika pilpres ya biasanya ketika pilpres itu kan ada janji-janji calon presiden waktu itu ya, yang kemudian di situ nanti akan menjadi program yang kemudian berusaha diwujudkan oleh presiden terpilih. Ya, tapi tidak selalu prioritas pembangunan nasional itu kemudian hanya dikaitkan dengan janji, ya. Karena seperti sekarang ini misalkan, ya prioritas kita apa sih? Pemerintah itu prioritasnya apa sih? Ketika terjadi sesuatu di tengah jalan yang kemudian itu mengharuskan kita merevisi ya apa yang sudah pernah kita programkan, ya seperti sekarang ini kan contohnya yang mudah, yang kasus yang kita alami sekarang ya, COVID ya, di mana pada awal-awal kita merencanakan anggaran tahun 2020 itu kita nggak berpikir sama sekali ada COVID ya, karena COVID itu kan baru terjadi sekitar bulan Maret lah baru diketahui. Nah, terpaksa akhirnya ya banyak anggaran yang di-switch ya ke kegiatan atau program untuk penanganan COVID, baik itu penanganan penyebarannya maupun pencegahan ya, atau bahkan pengobatan.
termasuk mungkin ya, dampaknya diantaranya di sisi pendidikan, ya akhirnya harus kemudian dianggarkan untuk biaya pakai data, itu kan nggak pernah terpikirkan waktu itu. Kemudian kalau untuk kementerian-kementerian biasa itu ada dana untuk pembelian alat-alat kesehatan seperti disinfektan, masker, dan seterusnya, itu nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Ya, tapi tetap prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan janji-janji pemerintah itu ya biasanya kemudian akan didokumentasikan dalam bentuk dokumen formal ya ketika capres terpilih ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan dilakukan revisi-revisi juga di tengah jalan ya. Oke. Tergantung sikon. Makasih Mas. Siap. Baik, ini sudah jam 20.22 ya. Kita langsung presentasi saja supaya nanti punya waktu yang cukup untuk presentasi dan diskusi. Kita persilahkan kelompok 1 yang akan membawakan materi. Siapa Mbak Tiara? Kelompok 1. Faisal, Pak. Silahkan Mas Faisal, sama siapa timnya? Semuanya akan menyampaikan, mungkin berbagi atau salah satu dari juru bicaranya. Silakan ya, kita serahkan waktu dan tempat kepada kelompok 1 untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan Mas Faisal dikenalkan dulu anggotanya, kemudian dipresentasikan. Nanti setelah ini rekan-rekan sekalian boleh berdiskusi ya, bertanya, menjawab, maupun diskusi terkait dengan materi presentasinya itu RSPP ya, Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Mas Faisal, suaranya belum terdengar. Ini sudah terdengar belum, Pak ya? Ya, sudah sekarang. Silahkan. Ya, baik. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Setiawan, absen 21. Saya Olivia, absen 1. Saya Erlinda Faustina, absen 11. Baik, silahkan. Kita materi pertama akan disampaikan oleh Erlinda Faustina. Silahkan. Oke. Kali ini kelompok 1 akan menyampaikan presentasi mengenai redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Redesign sistem perencanaan dan pembangunan atau disingkat dengan RSPP. Jadi yang pertama akan membahas tentang reformasi penganggaran. Oke, lanjut. Redesign sistem perencanaan dan pembangunan atau RSPP sudah direncanakan sejak tahun 2019.
Pada prinsipnya, ini merupakan pelaksanaan dari amanah reformasi pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Amanah untuk reformasi ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan diikuti dengan 55 undang-undang lainnya ini. Keenam undang-undang ini memberikan amanah untuk melakukan reformasi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan reformasi, khususnya di bidang perencanaan dan penganggaran ini, ada 3 hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu terdapat 3 pilar penganggaran. Pilar yang pertama, Unified Budget, kedua, Perform-Based Budgeting, dan ketiga, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau KPJM. Lanjut. Oke, selanjutnya. Dapat dilihat di kolom pertama. Jadi sebelum tahun 2003, penganggaran masih menggunakan dokumen DIX dan DIX. Sewaktu itu, pemerintah masih memisahkan dokumen, yang mana dokumen untuk pembangunan sendiri dan dokumen untuk kegiatan, yakni anggaran rutin juga dipisahkan sendiri. Lalu mulai tahun 2005, dengan ditetapkannya anggaran terpadu atau Unified Budget, disertai dengan 3 klasifikasi anggaran, yakni ada 3, klasifikasi fungsi, organisasi, dan jenis belanja, yang kemudian menjadikan dokumen berubah menjadi RKKL dan DIPA. Nah, inilah yang masih digunakan sampai sekarang dan akan terus disempurnakan. Jadi, melalui reformasi ini diharapkan adanya satu dokumen anggaran untuk satu periode jangka waktu menengah dan berorientasi pada output. Jadi, base-nya adalah output yang nantinya pada jangka menengah akan menghasilkan outcome yang ditargetkan. Namun, untuk melakukan reformasi ini tentu tidak mudah. Ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu yang pertama dituntut untuk melakukan pembelanjaan atau pengeluaran yang atau biasa yang dikenal dengan spending better. Jadi, anggaran yang dikeluarkan harus benar-benar untuk kepentingan pelayanan pada masyarakat. Yang kedua, money follow program. Jadi lebih fokus pada program prioritas. Ini dikarenakan ada keterbatasan dari sisi anggaran, tenaga, sumber daya, dan waktu. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan terlebih dahulu tentunya yang menjadi prioritas. Yang ketiga, ada value for money. Jadi setiap rupiah uang yang dibelanjakan harus melihat manfaat dan value-nya seperti apa. Jadi tidak boleh membelanjakan sesuatu dengan sia-sia. Jadi semua harus jelas dan ada keterkaitan dengan hasil dan apa yang kita peroleh. Yang keempat, zero based budgeting. Jadi di mana proses penganggaran dimulai dari dasar atau nol tanpa harus menganalisis atau mengevaluasi kegiatan pada periode sebelumnya. Jadi dengan melihat perspektif ke depan apa yang akan dihasilkan. Oke, selanjutnya. Jadi berdasarkan pada reformasi penganggaran yang telah dilakukan sampai saat ini, terdapat hasil evaluasi yang perlu dipertimbangkan, yakni yang pertama, program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron, sehingga capaian kinerjanya tidak optimal. Yang kedua, program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan. Yang ketiga, rumusan program dan outcome itu bersifat normatif. Dan yang keempat, informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran ini sulit dipahami oleh publik. Lanjut. Selanjutnya, tujuan dan implikasi. Jadi untuk itu pemerintah terus melakukan perbaikan dari proses penganggaran dengan melakukan redesign sistem perencanaan dan penganggaran. Redesign ini bertujuan untuk memperkuat penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan kebijakan money flow program sehingga mengurangi terjadinya
tumpang tindih program dan kegiatan antar KL atau pemerintah daerah dan juga meningkatkan integrasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah. Sehingga didapatkanlah beberapa implikasi, yaitu program mencerminkan tugas fungsi KL, outcome mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional. Ketiga, kegiatan mencerminkan aktivitas untuk menghasilkan keluaran atau output. Yang keempat, output kegiatan mencerminkan real work. Lanjut. Tentunya dalam menjalankan RSPP ini ada kelemahan-kelemahan yang potensial yang dihadapi yang harus diantisipasi. Di antaranya, yang pertama, perumusan kegiatan masih berpotensi menghasilkan jumlah kegiatan yang banyak. Jadi program sudah disederhanakan dan sudah sedikit, namun bawahnya itu masih terdapat berbagai macam kegiatan dan bercabang-cabang. Tentunya hal ini harus diantisipasi. Yang kedua, perumusan satuan volume klasifikasi rincian output atau RO dan rincian output atau RO masih berpotensi menimbulkan kendala. Yang ketiga, masih adanya penggunaan komponen dan subkomponen. Jadi bukannya semakin sederhana programnya, tapi malahan menjadi semakin rumit. Seharusnya berbagai keluaran yang no value added harus dikeluarkan dari dokumen anggaran sehingga semuanya itu menjadi jelas dan ada keterkaitan dengan hasil. Selanjutnya. Halo. Halo, tes. Masuk. Ya, baik. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi RSPP. Yang tantangan pertama yaitu kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan memadai untuk mendukung implementasi RSPP. Kemudian yang kedua, kementerian lembaga dituntut kesiapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi atau SAKTI untuk implementasi RSPP, serta penguasaan penggunaan sistem oleh SDM terkait. Kemudian yang ketiga, kementerian lembaga dituntut untuk melakukan change management atau manajemen perubahan. Selanjutnya yang keempat, kementerian lembaga dituntut untuk melakukan penyiapan sumber daya manusia yang kapabel dan kompeten. Pada intinya, RSPP memerlukan suatu regulasi yang lengkap, yang kemudian membutuhkan kesiapan kementerian lembaga dalam menggunakan SAKTI, serta kesiapan sumber daya manusia di lingkungan kementerian lembaga untuk menghadapi perubahan ini. Jika semuanya telah disiapkan dengan baik, maka pengimplementasian RSPP akan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ada prinsip RSPP. Prinsip yang pertama ada perumusan program. Jadi sekarang program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon 1, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian lembaga, serta dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan berkoordinasi kepada kementerian lembaga terkait. Yang kedua, ada perumusan outcome.
Outcome merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh kementerian yang merupakan hasil kinerja unit-unit eselon 1 atas program terkait dan juga mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional. Yang ketiga, ada perumusan indikator kinerja program. Indikator kinerja program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja suatu program. Yang keempat, ada perumusan kegiatan. Sekarang, kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon 2 atau satker vertikal dari kementerian lembaga, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya outcome dan dapat bersifat lintas unit eselon 2 atau lintas unit eselon 1. Yang kelima, ada perumusan output. Jadi, output dibedakan menjadi output program, klasifikasi rincian output atau KRO, dan rincian output atau RO, serta harus mencerminkan real work atau hasil kerja yang sebenarnya, dan harus eye-catching, harus mudah dilihat dan mudah dimengerti. Jadi intinya prinsip RSPP ini yang pertama ada program, di mana program itu nantinya akan menghasilkan suatu outcome atau sasarannya. Dan di mana untuk mencapai sasaran tersebut, kementerian lembaga melakukan beberapa kegiatan. Nah, dari kegiatan tadi, dihasilkanlah suatu output atau barang atau jasa. Kemudian, secara berkala, program tersebut akan dinilai menggunakan indikator kinerja program, apakah sudah mencapai sasaran atau belum. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai redesign program atau perumusan program. Jadi, program merupakan policy tool atau alat kebijakan yang dirumuskan oleh kementerian dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit eselon 1. Output program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh kementerian lembaga untuk mendukung terwujudnya outcome. Dan output ini dilengkapi dengan indikator dan target kinerja. Kemudian, program dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada program generik atau program dukungan manajemen, yaitu program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian lembaga dalam menjalankan pemerintahan atau birokrasi. Yang kedua, ada program teknis, yang merupakan program yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 dan dalam rencana kerja pemerintah. Di dalam program teknis tersebut terdiri dari program teknik spesifik yang dilaksanakan oleh satu kementerian lembaga. Sebagai contohnya, program kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua, ada program teknis lintas kementerian lembaga. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, program pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilaksanakan oleh 12 kementerian lembaga. Contoh dari program ini yaitu kampus kita sendiri, PK Instan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, dan semisal kayak kampus Poltekip atau Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu dijalankan oleh Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, ada program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh 16 kementerian lembaga. Program ini salah satunya dilaksanakan oleh Kemenristek Dikti. Yang ketiga, ada program nilai tambah dan daya saing industri yang dilaksanakan oleh Kemenperin, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk-produk asing.
Yang keempat, ada program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan. Program ini melaksanakan pembangunan secara nasional yang berupa pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas moda transportasi, baik moda transportasi darat, laut, maupun moda transportasi udara. Yang selanjutnya, ada redesain kegiatan atau perumusan kegiatan. Di bagian ini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Di redesain kegiatan ini terdapat dua jenis program. Yang pertama ada kegiatan generik, yang merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit eselon 2 atau unit eselon 1 yang memiliki karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, seperti sekjen, itjen, badan diklat, dan kesekretariatan dirjen, sekjen, itjen, atau badan yang memiliki program dukungan manajemen. Kemudian yang kedua, yaitu kegiatan teknis, yang terdiri dari kegiatan teknis lintas, yang merupakan kegiatan antara eselon 2 dalam satu unit eselon 1 atau lintas unit eselon 1 dalam satu kementerian lembaga. Kemudian ada kegiatan teknis spesifik yang merupakan kegiatan spesifik eselon 2. Yang selanjutnya ada urgensi atau pentingnya redesain kegiatan ini. Yang pertama, diperlukannya rumusan kegiatan lintas untuk sinergi pelaksanaan kegiatan yang mempunyai keterkaitan antar kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja. Yang kedua, diperlukannya pemetaan kegiatan yang dilakukan oleh satu unit kerja yang merupakan bagian dari suatu siklus atau proses yang saling berurutan. Yang ketiga, untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi kegiatan antar KL serta banyaknya kegiatan yang tidak mencerminkan tugas dan fungsi kementerian lembaga. Yang keempat, untuk memudahkan penilaian akuntabilitas kinerja dan anggaran atas pelaksanaan kegiatan. Jadi, intinya redesain kegiatan ini berguna untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu unit kerja agar semua kegiatannya membentuk suatu siklus yang berurutan. Kemudian, redesain kegiatan berguna untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antar kementerian lembaga. Dan yang terakhir, berguna untuk memudahkan penilaian akuntabilitas kerja yang dinilai dengan indikator kinerja kegiatan. Sekian penyampaian dari saya, dan slide selanjutnya akan disampaikan oleh Alivia. Silakan. Baik, saya selanjutnya saya menjelaskan tentang redesign keluaran. Next. Seperti yang telah dijelaskan oleh Faisal tadi, jadi keluaran itu mencerminkan real work atau kinerja yang sebenarnya dan harus eye catching. Dan definisi dari keluaran itu merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan. Nah, urgensi redesign output itu ada dua. Yang pertama, karena perlunya pengelompokan output yang dihasilkan oleh KL, baik berupa barang atau jasa, dalam mendukung pencapaian outcome. Yang kedua, yaitu perlu adanya standar output sehingga dapat dibandingkan tingkat efisiensinya. Rumusan output itu ada dua, yaitu klasifikasi rincian output atau KRO dan rincian output atau RO. KRO sendiri merupakan kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah, baik berupa barang ataupun jasa, untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. KRO juga merupakan clustering dari RO sejenis dan satuan yang sama atau beragam. KRO itu merupakan
referensi standar yang telah ditentukan dan ditetapkan. Jadi KL itu nggak bisa merubah nomenklatur KRO. Lalu yang kedua, RO, yaitu produk akhir yang dihasilkan pemerintah untuk mencapai sasaran kegiatan. RO sendiri terdiri barang atau jasa real yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu satker, sehingga nomenklatur RO setiap KL itu berbeda. RO sendiri harus dibuat secara rinci, disertai dengan jumlah atau volume dari barang atau jasa real yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses costing. Jadi, KRO itu merupakan kumpulan dari RO. Next. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini sendiri, redesain tindak lanjut ini sendiri terdiri dari redesain sistem penganggaran akan dilaksanakan dalam RAPBN tahun 2021. Lalu penyusunan redesain sistem penganggaran merupakan hasil kolaborasi dari sinergi Kementerian Keuangan dan Bappenas. Kemudian redesain ini diikuti dengan integrasi atau interkoneksi sistem IT perencanaan dan sistem IT penganggaran. Kemudian redesain sistem penganggaran diharapkan dapat memperkuat penerapan value for money, pengalokasian anggaran yang lebih optimal dan akuntabel. Next. Ini adalah susunan dari redesain tindak lanjut. Yang pertama dimulai pada bulan Mei. Pada bulan Mei itu ditetapkan daftar program belanja KL bersamaan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN. Lalu pada bulan Juni itu ada trilateral meeting yang itu di trilateral meeting itu mengonsolidasikan penyusunan Renja KL. Lalu kementerian lembaga merumuskan dan menyusun outcome program dan output program beserta indikator kinerjanya untuk kemudian memasukkan ke dalam sistem informasi Krisna atau Sakti. Lalu pada bulan Juni, perumusan turunan program kerja beserta indikator kerja tercipta. Di situ terdapat panduan redesain sistem perencanaan penganggaran yang berisi Renja KL, RKP, dan himpunan RKAKL. Lalu di bulan Oktober menghasilkan Pagu Alokasi dan RKAKL DIPA. Next. Berikut contoh RSPP. Di sini kelompok kami mengambil contoh contoh RSPP dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Di sini dapat terlihat adanya program dan program dukungan manajemen, juga program penyelenggaraan manajemen ASN. Next. Nah, di sini berdasarkan program dukungan manajemen itu ada masing-masing KRO dan RO-nya. Seperti referensi KRO BA 15 Kemenq, itu rincian output-nya berada di referensi RO BA 15 Kemenq. Lalu program penyelenggaraan manajemen ASN itu klasifikasi RO-nya atau KRO-nya ada 4 di sini tersebut contohnya. Yang pertama advokasi, konsultasi, dan pendampingan. Di situ ada rincian output-nya, pelaksanaan bantuan hukum, penyusunan laporan, perencanaan bantuan hukum. Lalu KRO yang kedua yaitu akreditasi dan sertifikasi dengan rincian output-nya, fasilitasi akreditasi atau uji kelayakan lembaga penilai kompetensi, rapat koordinasi, sosialisasi akreditasi.
Lalu contoh klasifikasi RO selanjutnya yang ketiga yaitu akuisisi, pengelolaan, dan pemanfaatan data tematik. Dengan rincian outputnya, digitalisasi dokumen kepegawaian ASN, evaluasi pemanfaatan sistem informasi jabatan fungsional kepegawaian, pengembangan aplikasi database talent, penyajian data statistik kepegawaian, penyusunan perubahan peraturan kepala BKN, perancangan penyajian informasi kepegawaian, peremajaan data jabatan fungsional, revitalisasi sampul tata naskah, sosialisasi pemanfaatan database. Lalu contoh KRO yang kelima yaitu ada infrastruktur, pengembangan, dan pembangunan dengan rincian outputnya, monitoring dan evaluasi pelayanan teknologi informasi, pelatihan dan sosialisasi sistem informasi ASN, dan pemeliharaan infrastruktur. Di BKN ini sendiri pada tahun ini ada 24 KRO dan dengan rincian outputnya sampai dengan 165. Next. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Baik, silakan rekan-rekan yang lain ya. Kita buka sesi diskusi ya untuk LSPP ini. Nanti silakan diajukan pertanyaan atau tanggapan ke kelompok 1. Nanti kelompok 1 yang akan menjawab dari 3 anggotanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan kelompok 1 ada notulennya kan ya? Ada, Pak. Ya, silakan. Baik, izin bertanya. Saya Fikri dari absen 16. Jadi terkait output sama outcome itu sebenarnya perbedaan secara spesifiknya apa gitu. Jadi saya masih belum terlalu paham dan nangkap gitu terkait implementasi output dan outcome itu perbedaannya apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Fikri atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyain lagi? Izin nanya. Ya, silakan. Tadi kan kalau nggak salah ada potensi kelemahannya tuh RSPP ini. Nah itu menurut kalian tuh bagaimana menanganinya gitu? Oke, terima kasih Didi atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, apakah ada lagi? Izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kan tadi kan redesign kan ada banyak macamnya, dari desain program, redesign kegiatan, keluaran, sama tindak lanjut. Nah, ini tuh yang mau aku tanyain, itu tuh harus semuanya dilakukan atau boleh salah satu, dan gimana caranya untuk penerapannya? Ya, makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf Pak, ini semua pertanyaannya ditampung atau dikasih batasan dulu Pak jumlahnya?
Pak Agungnya hilang ya? Aduh. Silakan. Mas Faisal. Halo ya Pak. Ya, silakan kelompok 1 dijawab dulu, atau kalau ada teman-teman lain yang ingin menjawab juga boleh, ingin bantu jawab juga boleh. Ini kita diskusi, boleh menjawab selain kelompok 1 juga boleh. Ini pertanyaannya ditampung dulu semua atau dibatasi 3 dulu, Pak? 3 aja dulu, karena waktu kita terbatas ya. Nanti kalau ingin berdiskusi lagi di grup B aja nggak apa-apa. Yang 3 ini dijawab dulu aja, Mas Faisal. Ya, baik, Pak. Tadi ada pertanyaan perbedaan output dan outcome. Ya, kalau kita lihat clue-nya kan outcome itu kaitannya dengan program gitu ya. Dengan output kaitannya dengan kegiatan. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan terkait dengan mitigasi resiko penerapan RSPP. Ya. Lalu yang ketiga tadi apa? Pertanyaan terkait dengan apalagi satu lagi tadi? Output outcome, kemudian mitigasi resiko RSPP. Satu lagi apa tadi Mas Faisal? Oh, yang tadi ya, apakah boleh salah satu atau harus semua ya? Redesain, kan tadi ada beberapa macam redesain sesuai dengan struktur anggaran kita. Apakah harus semua dilakukan redesain atau boleh salah satu atau beberapa saja ya? Monggo siapa yang mau jawab dari kelompok 1? Kalau enggak bisa dilempar ke Baik Pak, izin menjawab. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan Fikri. Untuk perbedaan output dan outcome itu, output itu hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome itu adalah dampak dari suatu program. Jadi yang bisa di redesign menurut saya adalah outputnya. Jadi nanti outcome itu akan muncul setelah hasil itu output itu terrealisasi gitu. Jadi outcome bisa juga dikatakan sebagai dampak dari output seperti itu. Ya, baik. Ada yang lain, jawaban yang lain, atau mau berlanjut ke pertanyaan berikutnya? Jadi kalau kita lihat memang output, ya, yaitu hasil dari sebuah kegiatan. Ya. Jadi makanya tadi harus jelas satuan ukuran dan seterusnya. Sedangkan outcome itu lebih kepada, sebenarnya itu harus jangka panjang ya. Ya, bisa jangka pendek tapi terus menerus ya. Kemudian dia kaitannya dengan program. Kalau kita lihat susunannya kan program itu lebih global ya. Sedangkan yang sudah spesifik itu adalah kegiatan gitu ya. Baik, silahkan dilanjut. Izin pertanyaan konfirmasi Pak. Ya silakan. Berarti kalau misalnya boleh disimpulkan seperti tadi berarti program kegiatan itu adalah program itu adalah kumpulan dari setiap kegiatan gitu. Dalam artian outcome adalah kumpulan dari setiap output atau akumulasi dari setiap output. Begitu Pak. Baik, jadi kegiatan itu sebenarnya rincian aktivitas ya untuk mendukung program. Kalau kita lihat kan ada program, ada fungsi-fungsi program kegiatan ya. Jadi kalau diibaratkan ya program kegiatan itu anaknya program. Jadi untuk bisa mendukung ya tercapainya program yang sudah dijalankan, maka diperlukanlah aktivitas-aktivitas kegiatan yang mana kegiatan itu sudah punya output yang spesifik. Ya ada satuannya ya sudah lebih nampak ya. Nah, sedangkan program itu hubungannya dengan outcome. Nah, untuk mencapai program tentunya
harus diawali dari pencapaian output kegiatan itu. Kurang lebihnya begitu ya. Baik, Pak. Makanya tadi, ya. Baik, silakan dilanjut. Pertanyaan yang terkait dengan mitigasi resiko atau pertanyaan terkait dengan apakah harus semua dilakukan redesign tadi ya? Baik Pak, saya akan mencoba menjawab mengenai pertanyaan yang apakah redesign harus dilakukan di semua prinsip-prinsip tadi atau hanya di salah satunya. Benar gitu kan ya? Iya. Menurut kelompok kami, redesign itu harus dilakukan terhadap seluruh prinsip-prinsip dari RSPP. Karena antara satu prinsip dengan prinsip yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi untuk mendukung berjalannya implementasi RSPP yang baik, semua rumusan-rumusan tadi atau redesign tadi harus dilaksanakan agar RSPP-nya itu dapat dijalankan dengan baik. Jika hanya salah satu yang dijalankan, maka hasil dari RSPP tersebut akan menjadi kurang maksimal. Malah hasilnya tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem penganggaran yang sebelumnya. Mungkin begitu. Mohon koreksinya, Pak. Halo, Pak.
Teman-teman, aku jawab pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan dari Kevin, bagaimana cara untuk memitigasi risiko? Jadi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari RSPP ini. Jadi RSPP ini kan redesign program. Jadi di mana program itu dibuat secara ringkas, disederhanakan sehingga supaya program tersebut jelas dan nanti program tersebut itu menghasilkan suatu output yang telah ditetapkan. Jadi jangan sampai sudah diredesign nih, tapi tetap ada kegiatan-kegiatan di bawahnya itu banyak bercabang. Nah, jangan sampai hal itu dilakukan. Hal itu terjadi jangan sampai. Jadi caranya itu ya dengan cara jangan sampai kegiatan atau menambahkan sub-sub atau komponen-komponen di bawah program-program tersebut. Dan untuk anggaran yang kiranya tidak ada value-nya atau anggaran itu ditujukan untuk kegiatan yang sia-sia, itu harus kayak dikeluarkan supaya nanti semuanya itu jelas dan ada keterkaitan dengan hasil. Begitu jawabannya. Terima kasih. Halo? Halo, ya Pak. Ya, gimana? Penanya sudah bisa menjawab atau ada yang mau dikonfirmasi lagi terkait jawaban dari kelompok 1? Sudah puas, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian ya atas presentasi dan diskusinya. Walaupun mungkin ada jawaban yang kurang tepat, nanti bisa dielaborasi lagi di diskusi di grup WA ya, bisa dicari nanti jawaban yang lebih tepatnya. Sekarang kita coba untuk latihan ya. Jadi latihan ini nanti juga sekaligus sebagai pemanasan lah ketika nanti kita UTS atau UAS ya. Kita tutup dulu kelas kita yang via Zoom. Ya nanti kita bagikan link kuisnya menggunakan Quizizz di grup WA. Waktunya sampai waktunya sekitar 30 menitan ya. Karena soalnya hanya 15 sebenarnya. Jadi sebenarnya 15 menit cukup, tapi nggak apa-apa kita kasih waktu sampai 30 menit. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas partisipasi dan peran serta aktifnya. Nanti minta tolong ya slide dan juga notulensinya bisa dikirim ke saya ya. Boleh melalui Mbak Nisa ya. Nanti bisa dikirim ke saya ya Mbak Nisa ya. Baik, Pak. Baik, kita akhiri dulu pembelajaran kita melalui Zoom. Kita lanjutkan dengan kuis ya. Terima kasih, semoga semua tetap sehat, semua tetap semangat. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih semuanya. Ya.